Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Nama itu seperti menarik napas bila tiba-tiba terhenti. Tangannya yang memegang tablet reservasi sedikit gemetar saat matanya terpaku pada satu baris data. Arga Pratama, meja untuk 2 orang, pukul 19. Ia menelan ludah, mencoba memastikan penglihatannya tidak salah. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas pula kenangan yang selama ini ia kubur rapat-rapat mulai merayap naik ke permukaan. Bila menegakkan tubuhnya di balik meja resepsionis restoran. Seragamnya rapi, rambutnya tertutup hijab yang tersusun rapi, wajahnya tampak tenang bagi siapapun yang melihat. Tapi hanya dia yang tahu, dadanya terasa sesak seperti dipenuhi sesuatu yang lama tak pernah benar-benar hilang. Bila, suara pelan memanggil dari samping. Rani, rekan kerja sekaligus sahabat yang sudah menemaninya sejak awal ia bekerja di restoran itu, berdiri dengan alis sedikit berkerut. Ia tidak perlu melihat layar untuk tahu ada yang tidak beres. Wajah Bila terlalu kaku untuk sekadar menerima reservasi biasa. "Siapa?" tanya Rani, mendekat tanpa mengganggu pelanggan lain. Bila tidak langsung menjawab. Ia mengunci layar tablet. Seolah dengan begitu ia bisa mengunci masa lalu yang barusan muncul tanpa diundang. Namun jemarinya justru semakin dingin. "Mantan suamiku," ucapnya akhirnya. Pelan, hampir seperti bisikan yang enggan keluar. Rani terdiam sesaat. Ia tidak terkejut. Ia tahu cerita itu. Tahu bagaimana pernikahan Bila runtuh bukan karena cinta yang habis, tapi karena harga diri yang terus diinjak. Namun mengetahui dan melihat langsung dampaknya adalah 2 hal yang berbeda. "Arga," Rani memastikan, nada suaranya berubah lebih hati-hati. Bila mengangguk kecil. Seketika, suasana di antara mereka terasa lebih berat. Rani tidak langsung memberi saran atau menghibur. Ia tahu, luka seperti itu tidak bisa ditenangkan dengan kata-kata sederhana. "Dia datang ke sini?" tanya Rani lagi. Kali ini lebih tajam, seperti mencoba membaca kemungkinan buruk yang akan terjadi. "Reservasi," jawab Bila singkat. "Jam 7. Rani menarik napas panjang. "Dia tahu kamu di sini?" Bila menggeleng. Itu justru yang membuat dadanya semakin sesak. Arga tidak tahu. Tidak tahu bahwa wanita yang dulu ia anggap tidak mampu berdiri sendiri kini mengelola tempat yang akan ia datangi dengan santai. Atau, mungkin itu lebih menyakitkan. Karena berarti semua yang ia lakukan selama ini, semua perjuangan untuk membangun hidupnya kembali, sama sekali tidak pernah masuk dalam dunia Arga. "Aku bisa ambil alih kalau kamu mau," kata Rani. Nada suaranya kini tegas, menawarkan perlindungan tanpa terkesan mengasihani. Bila menoleh, menatap sahabatnya itu. Ada rasa hangat di tengah dinginnya kegelisahan yang merayap. Rani selalu seperti ini, tidak memaksa, tapi selalu siap berdiri di sampingnya. Namun justru itu membuat Bila ragu. Kalau ia menghindar sekarang, apa bedanya dengan dulu? Dulu, setiap kali Ratna, ibu Arga, merendahkannya di meja makan, ia memilih diam. Setiap kali Arga menertawakan keputusannya bekerja, ia memilih mengalah. Ia terus mundur, terus mengecilkan dirinya sendiri, sampai akhirnya ia tidak lagi punya tempat di rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Dan sekarang, apakah ia akan melakukan hal yang sama? "Aku manajer di sini, Ran," ucap Bila perlahan, lebih seperti mengingatkan dirinya sendiri daripada menjawab. "Kalau aku menghindar, aku mundur lagi." Rani menatapnya lekat. "Ini bukan soal mundur atau maju, Bila. Ini soal kamu siap atau belum." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang diduga Bila. Siap atau belum? Ia tidak pernah benar-benar bertanya itu pada dirinya sendiri. Sebelum ia bisa menjawab, suara notifikasi lain masuk. Reservasi tambahan, pelanggan lain, aktivitas restoran yang terus berjalan seolah dunia tidak peduli dengan konflik kecil yang sedang terjadi di dalam dirinya. Dan mungkin memang begitu. Bila menarik napas panjang,
mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia membuka kembali layar tablet itu, menatap nama Arga sekali lagi. Kali ini, ia tidak langsung mengalihkan pandangan. "Aku tidak akan menghindar," katanya akhirnya. Rani tidak langsung tersenyum. Ia tahu keputusan itu bukan berarti masalah selesai. Justru sebaliknya. "Kalau begitu, kamu harus siap kalau semuanya kebuka," ucapnya pelan. Bila mengangguk, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang masih goyah. Bagaimana kalau Arga tidak berubah sama sekali? Bagaimana kalau ia kembali merasakan hal yang sama? Direndahkan, dianggap tidak berarti, meskipun sekarang posisinya sudah berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak punya jawaban. Setidaknya, belum. Seorang staf mendekat, meminta persetujuan untuk perubahan layout meja malam ini. Bila mengalihkan perhatiannya, memaksa dirinya kembali ke peran yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Ia memberi instruksi dengan suara stabil, memastikan semuanya berjalan rapi. Dari luar, tidak ada yang akan menyangka bahwa beberapa menit yang lalu, dunia kecilnya hampir runtuh hanya karena satu nama. Namun di dalam dirinya, sesuatu sudah berubah. Bukan lagi sekadar takut. Ada rasa lain yang mulai muncul, antara ingin membuktikan dan takut kembali terluka. Saat semua kembali sibuk, Bila berdiri sejenak lebih lama dari biasanya. Tangannya masih dingin, tapi kini tidak lagi gemetar. Ia menatap jam dinding. Masih beberapa jam sebelum pukul 7. Waktu yang cukup untuk berpikir, atau justru terlalu lama untuk menunggu. Dan tanpa ia sadari, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk di dalam dirinya. Keputusan yang mungkin akan menyeretnya kembali ke masa lalu, atau justru memaksanya benar-benar keluar darinya. Ia memilih untuk tetap berada di lantai restoran malam ini. Bukan bersembunyi di balik kantor. Bukan menyerahkan semuanya pada orang lain. Tapi menghadapi langsung. Meski ia belum yakin, apakah dirinya yang sekarang benar-benar cukup kuat untuk itu. Jam di dinding bergerak terlalu lambat. Bila sudah berdiri di area depan restoran sejak setengah jam lalu, berpura-pura mengecek kesiapan meja dan alur pelayanan. Padahal ia tahu, semua sudah rapi. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Yang sebenarnya ia tunggu bukan kesiapan restoran, melainkan kesiapan dirinya sendiri. Namun semakin waktu mendekati pukul 7, perasaan itu justru semakin tidak stabil. "Aku di belakang aja ya, kalau kamu butuh," bisik Rani saat melewatinya, sengaja memberi ruang tapi tetap siaga. Bila hanya mengangguk. Ia tahu Rani tidak akan benar-benar pergi jauh. Itu cukup menenangkan, meski tidak menghapus kegelisahan yang terus mengikat dadanya. Pintu restoran terbuka. Suara lonceng kecil di atas pintu berdenting pelan, tapi di telinga bila terdengar seperti sesuatu yang jauh lebih keras. Ia langsung tahu, tanpa perlu melihat. Namun tetap saja, ia menoleh. Arga masuk lebih dulu. Langkahnya santai seperti seseorang yang terbiasa berada di tempat-tempat seperti ini. Di belakangnya, Ratna berjalan dengan dagu sedikit terangkat, mata menyapu ruangan dengan ekspresi menilai, tatapan yang dulu terlalu sering diterima bila di meja makan keluarga mereka. Tidak ada perubahan di sana. Arga masih terlihat sama, rapi, percaya diri, dan asing. Seolah kehidupan mereka yang dulu tidak pernah benar-benar berarti. Dan Ratna, wanita yang dulu selalu membuat Bila merasa kecil, masih membawa aura yang sama, dingin, menghakimi, dan tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai bagian dari keluarga. Bila merasakan telapak tangannya kembali dingin. Ia berdiri di posisi yang cukup dekat untuk menyambut tamu, tapi tidak langsung melangkah maju. Ada dorongan dalam dirinya untuk mundur, bersembunyi, menyerahkan semuanya pada staf lain. Namun kakinya tidak bergerak. "Reservasi atas nama Arga," ucap Ratna lebih dulu. Nadanya datar tapi mengandung tuntutan. Salah satu staf mendekat dengan sopan, belum menyadari ketegangan yang sedang terjadi di udara. "Baik, Ibu. Silakan ikut saya." Arga tidak melihat ke arah Bila. Tidak ada tanda pengenalan. Tidak ada jeda. Seolah Bila hanyalah bagian dari ruangan,
bukan seseorang yang pernah berbagi hidup dengannya. Aneh. Perasaan itu tidak sesakit yang ia bayangkan. Yang terasa justru kosong. Namun saat mereka berjalan melewatinya, Ratna sempat melirik sekilas. Hanya sekilas. Tatapan itu cepat, menilai, lalu pergi, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak penting untuk diingat. Bila menahan napas. Dulu, satu tatapan seperti itu cukup untuk membuatnya merasa tidak pantas berada di manapun. Sekarang, ia berdiri di sini sebagai manajer. Tapi kenapa perasaan itu masih muncul? Tempatnya lumayan. Suara Ratna terdengar samar dari arah meja mereka. Tapi pelayanannya harus dilihat dulu. Arga terkekeh pelan. Standar aja. MA. Jangan terlalu berharap. Kalimat itu sederhana. Tapi cukup untuk menarik kembali potongan-potongan masa lalu yang belum sepenuhnya ia lepaskan. Nada meremehkan itu. Cara mereka berbicara tentang orang lain, tentang dirinya, seolah semua hal selalu kurang. Bila memejamkan mata sejenak, mencoba menahan gelombang emosi yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Ia ingat malam-malam ketika Ratna mengomentari cara ia memasak. Ingat bagaimana Arga hanya diam, atau ikut tertawa. Ingat bagaimana ia terus mencoba menjadi cukup, tapi tidak pernah benar-benar dianggap. Bila. Suara Rani kembali, lebih pelan dari sebelumnya, tapi cukup untuk menariknya keluar dari ingatan. Kamu pucat, lanjutnya, menatap wajah Bila dengan cemas. Aku lihat mereka, jawab Bila. Suaranya lebih stabil daripada yang ia rasakan. Rani mengikuti arah pandangannya, lalu menghela napas kecil. Mereka belum sadar. Ya. Bila menggeleng. Tidak. Dan entah kenapa, itu justru membuat situasi terasa lebih rumit. Kalau mereka tahu, mungkin akan ada jarak. Kalau mereka tahu, mungkin mereka akan berhenti. Tapi sekarang, mereka berbicara bebas. Tanpa filter. Tanpa sadar bahwa orang yang mereka rendahkan sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Aku bisa ganti kamu di depan, kata Rani lagi, kali ini lebih tegas. Kamu ke belakang dulu. Ambil waktu. Bila menatap meja Arga dan Ratna sekali lagi, ia melihat bagaimana Ratna mulai memanggil staf dengan nada yang sama seperti dulu, setengah perintah, setengah merendahkan. Ia melihat Arga yang duduk santai, tidak peduli, membiarkan itu terjadi. Dan tiba-tiba, ada sesuatu yang bergeser dalam dirinya. Bukan lagi rasa takut, bukan juga sekadar sakit, tapi kemarahan yang lama tertahan, yang selama ini ia tekan demi bertahan. Kalau ia mundur sekarang, mereka tidak akan pernah tahu. Kalau ia diam lagi, tidak ada yang berubah. Aku tetap di sini, ucap Bila pelan. Rani menatapnya, mencoba membaca apakah itu keputusan atau sekadar dorongan emosi sesaat. Kamu yakin? Tanyanya. Bila tidak langsung menjawab. Di dalam dirinya, dua dorongan saling bertabrakan. Keinginan untuk tetap profesional dan keinginan untuk akhirnya berhenti menjadi orang yang selalu diam. Aku belum tahu harus ngapain. Akunya jujur. Tapi aku tidak mau sembunyi lagi. Rani mengangguk pelan. Kalau begitu, jangan sendiri. Bila menghela napas panjang. Di kejauhan, ia melihat Ratna kembali mengangkat tangan, tampak tidak sabar menunggu pelayanan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka masuk, Bila mengambil satu langkah ke depan. Langkah kecil, tapi berisiko. Karena begitu ia mendekat, tidak ada lagi jarak antara dirinya yang sekarang dan masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Langkah Bila berhenti hanya beberapa meter dari meja itu. Ia bisa mendengar suara Ratna lebih jelas sekarang. Nada yang sama, tekanan yang sama, cara berbicara yang seolah semua orang harus memenuhi standar yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Mas, ini terlalu lama, ujar Ratna pada salah satu pelayan. Suaranya tidak keras, tapi cukup tajam untuk membuat orang di sekitarnya menoleh. Restoran seperti ini harusnya lebih sigap. Pelayan itu mengangguk gugup, berusaha tetap sopan. Arga hanya duduk bersandar, memainkan ponselnya,
sesekali tersenyum kecil seolah semua ini hal biasa. Bila merasakan sesuatu menekan dadanya lagi. Dulu, ia akan langsung maju, meminta maaf, mencoba memperbaiki, mencoba menjadi cukup. Sekarang, ia berdiri diam, mengamati, menahan, dan mencoba memilih langkah berikutnya dengan sadar. Dari sisi ruangan, seseorang memperhatikan semua itu tanpa mendekat. Dimas berdiri di dekat area bar, tangannya menyilang di depan dada. Ia tidak terlihat mencolok, tapi kehadirannya cukup membuat staf lain lebih berhati-hati. Beberapa kali ia melirik ke arah Bila, lalu ke arah meja Arga. Ia tahu siapa mereka. Bukan karena mengenal secara langsung, tapi karena cerita yang pernah Bila sampaikan. Tidak detail, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuatnya mengerti satu hal. Orang-orang di meja itu adalah bagian dari luka yang tidak pernah sepenuhnya selesai. Rani sempat mendekat padanya beberapa menit lalu. "Mas, sepertinya ini mantannya Bila," bisik Rani. Nada suaranya campur antara khawatir dan kesal. Dimas hanya mengangguk pelan saat itu. Ia tidak langsung bergerak. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tahu, jika ia masuk terlalu cepat, ia akan mengambil sesuatu yang seharusnya dihadapi Bila sendiri. Sekarang, ia tetap di tempatnya. Mengamati, menilai, dan menunggu. Sementara itu, di depan, Bila akhirnya mengambil satu langkah lagi. Ia mendekati meja Arga dan Ratna. Posturnya tegak, langkahnya terukur. Jantungnya masih berdetak cepat. Tapi kali ini ia tidak membiarkan itu menguasainya. "Selamat malam, apakah ada yang bisa saya bantu?" ucapnya. Suaranya tenang, profesional. Arga tidak langsung mengangkat kepala. Ia masih menatap layar ponselnya, seolah suara Bila hanyalah bagian dari rutinitas pelayanan. Ratna yang lebih dulu menoleh. Tatapan itu kembali, menilai, cepat, dingin. "Pelayanannya agak lambat," jawab Ratna tanpa basa-basi. "Kami sudah menunggu." Bila mengangguk kecil. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Ibu. Kami akan pastikan pesanan segera diproses." Nada suaranya stabil. Tidak ada getaran. Tidak ada tanda ia mengenal mereka. Namun di dalam dirinya, setiap kata itu seperti berjalan di atas garis tipis. Ratna mengamati wajah Bila sedikit lebih lama kali ini. Ada sesuatu yang hampir membuatnya berhenti, tapi kemudian ia mengalihkan pandangan. "Pastikan saja tidak terulang," tambahnya. Arga akhirnya mengangkat kepala, sekilas melirik ke arah Bila. Hanya sekilas. Tidak ada pengenalan. Tidak ada perubahan ekspresi. Dan entah kenapa, itu justru terasa lebih menyakitkan daripada jika ia dikenali. Bila menahan napas, lalu mengangguk lagi. "Baik, Pak." Ia berbalik sebelum dirinya kehilangan kendali. Langkahnya tetap teratur sampai ia menjauh dari meja itu. Namun begitu jarak sudah cukup aman, ia berhenti sejenak di dekat pilar. Tangannya mencengkeram ujung seragamnya tanpa ia sadari. "Bila." Suara itu datang dari belakang. Ia menoleh. Dimas berdiri beberapa langkah darinya. Tatapannya tenang, tapi tajam, seperti seseorang yang sudah melihat semuanya. "Mas," jawab Bila singkat, mencoba kembali ke posisi profesionalnya. Dimas tidak langsung berbicara. Ia memperhatikan wajah Bila, mencoba membaca seberapa jauh wanita itu masih bisa bertahan. "Kamu yakin mau tetap di depan?" tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu sederhana, tapi berbeda dari yang lain. Tidak memaksa, tidak melindungi secara berlebihan. Hanya memastikan. Bila menatapnya sebentar, ada rasa aneh, campuran antara dihargai dan diuji. "Ini tugasku," jawabnya pelan. Dimas mengangguk sedikit. "Aku tahu." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Kalau kamu butuh aku masuk, bilang." Kalimat itu bukan perintah, bukan juga intervensi. Lebih seperti garis batas yang jelas, bahwa ia ada, tapi tidak akan mengambil alih kecuali diminta. Dan itu
Membuat sesuatu dalam diri Bila berubah lagi. Bukan lagi sekadar bertahan, tapi mulai merasa punya kendali. Aku masih bisa, ucap Bila, kali ini lebih pasti. Dimas menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Baik. Ia tidak menambahkan apapun lagi. Tidak mencoba menenangkan. Tidak mencoba memberi solusi. Ia hanya berbalik dan kembali ke posisinya. Tetap mengawasi dari jauh. Bila menarik napas panjang. Di kejauhan, ia melihat Ratna kembali berbicara dengan pelayan. Ekspresinya mulai tidak sabar lagi. Arga masih tampak santai. Seolah semua ini tidak berarti. Dunia mereka masih sama seperti dulu. Tapi dirinya tidak lagi sama. Ia melangkah kembali ke area utama. Kali ini dengan langkah yang sedikit lebih mantap. Namun jauh di dalam dirinya, tekanan itu belum hilang. Justru berubah bentuk. Bukan lagi hanya takut. Sekarang, ada dorongan yang lebih berbahaya. Keinginan untuk tidak hanya bertahan, tapi membuktikan sesuatu. Dan tanpa ia sadari, keputusan kecil mulai terbentuk lagi. Malam ini, ia tidak hanya akan melayani mereka. Ia ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan terus meremehkannya tanpa tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Keputusan itu terasa ringan saat pertama muncul. Namun semakin Bila berjalan kembali ke area utama, semakin ia menyadari konsekuensinya. Ia tidak hanya memilih untuk tetap berada di depan. Ia memilih untuk melihat langsung bagaimana Arga dan Ratna memperlakukannya, tanpa tahu siapa dirinya sekarang. Dan itu jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Mas, pesanan meja 7 sudah masuk, tapi mereka minta dipercepat. Lapor seorang staf dapur saat melewatinya. Bila mengangguk cepat. Prioritaskan plating. Jangan sampai kualitas turun. Ia berbicara tegas. Seperti biasa. Semua berjalan sesuai ritme. Tidak ada yang berbeda. Kecuali dirinya yang terus merasa seperti berjalan di atas permukaan tipis yang bisa retak kapan saja. Dari sudut matanya, ia melihat Ratna mulai menunjukkan ketidaksabaran yang lebih jelas. Wanita itu meletakkan sendoknya sedikit lebih keras dari yang diperlukan, lalu melirik ke sekitar dengan ekspresi tidak puas. Tempatnya kelihatan bagus, tapi pelayanannya. Ratna menggeleng pelan, cukup keras agar pelayan yang berdiri tak jauh dari sana bisa mendengar. Kurang sekali. Pelayan itu menunduk, mencoba tetap tenang. Mohon maaf, Ibu, pesanan sedang kami siapkan. Ratna mendesah, tidak puas. Alasan terus. Dari dulu juga begitu. Ya, kalau tidak becus, selalu ada alasan. Kalimat itu sederhana, tapi seperti palu yang menghantam sesuatu di dalam diri Bila. Dari dulu, ia tahu itu bukan sekadar komentar tentang restoran. Itu cara Ratna melihat dunia. Dan dulu, itu cara Ratna melihatnya. Arga terkekeh kecil, tanpa benar-benar melihat pelayan itu. Ya, standarlah. MA. Jangan terlalu berharap sama tempat seperti ini. Bila merasakan napasnya tertahan. Nada itu. Cara Arga berbicara, santai, meremehkan, seolah semua yang tidak memenuhi ekspektasinya memang pantas dianggap rendah. Persis seperti dulu. Tidak ada perubahan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, rasa yang muncul bukan lagi sekadar dorongan untuk membuktikan, tapi luka lama yang terasa hidup kembali. Ia berdiri diam beberapa detik lebih lama dari seharusnya, memperhatikan dari kejauhan. Ratna masih berbicara, kini mulai membandingkan dengan restoran lain yang menurutnya lebih pantas. Arga mengangguk-angguk, sesekali menambahkan komentar ringan yang justru memperkuat nada meremehkan itu. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata mereka mengarah tepat pada orang yang dulu mereka anggap tidak pernah cukup. Bila. Suara Rani muncul lagi, kali ini lebih dekat. Ia berdiri di samping Bila, mengikuti arah pandangannya tanpa perlu bertanya. Ekspresinya langsung berubah ketika melihat situasi di meja itu. Mereka masih sama, gumam Rani, suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Bila tidak menjawab, ia takut kalau ia bicara, suaranya akan berubah.
Aku bisa dengar dari sini, lanjut Rani, kini menatap Bila. Dan kamu juga dengar, kan? Bila mengangguk pelan. Rani menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada yang lebih tegas. Kamu mau diam lagi? Pertanyaan itu langsung menusuk. Bila menoleh, menatap sahabatnya. Ada sesuatu dalam tatapan Rani, bukan sekadar khawatir, tapi juga dorongan yang tidak bisa diabaikan. Aku lagi kerja, jawab Bila, mencoba bertahan di alasan yang paling aman. Rani menggeleng. Kamu selalu punya alasan itu dulu. Kalimat itu membuat Bila terdiam. Dulu kamu diam karena takut bikin masalah, lanjut Rani, tidak melembutkan suaranya. Sekarang kamu diam karena apa? Bila membuka mulut, tapi tidak ada jawaban yang keluar. Karena ia sendiri tidak tahu. Apakah ini tentang profesionalitas? Atau kebiasaan lama yang belum benar-benar ia lepaskan? Di kejauhan, Ratna kembali memanggil pelayan, kali ini dengan nada yang lebih tidak sabar. Mas, ini lama sekali. Apa harus saya panggil manajernya? Ucapnya, jelas-jelas kesal. Pelayan itu terlihat panik. Mohon maaf, Ibu, saya. Panggil saja. Potong Ratna. Saya mau bicara langsung. Saya tidak suka pelayanan seperti ini. Bila merasakan sesuatu mengencang di dalam dadanya. Ini bukan lagi sekadar komentar. Ini tantangan. Dan untuk pertama kalinya, posisinya benar-benar berada di garis depan. Rani menatapnya. Itu kamu. Bila tahu. Ia adalah manajer. Ia yang seharusnya maju. Tapi langkah itu terasa jauh lebih berat sekarang. Jika ia maju sebagai manajer, mereka akan melihatnya sebagai otoritas. Jika ia maju sebagai dirinya, mereka mungkin akan melihat masa lalu yang belum selesai. Kamu tidak harus teriak, ujar Rani. Suaranya kini lebih tenang, tapi tetap kuat. Tapi kamu juga tidak harus diam. Bila menarik napas panjang. Ia melihat ke arah meja itu lagi. Ratna masih menunggu. Ekspresinya penuh tuntutan. Arga terlihat bosan, tapi tetap ikut tersenyum tipis. Seperti semua ini hanya hiburan kecil. Dulu, pemandangan seperti ini akan membuat Bila menunduk. Sekarang, ia berdiri. Masih diam. Tapi tidak lagi mundur. Namun diamnya sekarang terasa berbeda. Bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ia sedang menahan sesuatu yang lebih besar. Aku akan maju, ucapnya akhirnya. Pelan. Rani tidak langsung tersenyum. Sebagai siapa? Pertanyaan itu menggantung. Bila menatap lurus ke depan. Ia belum tahu jawabannya. Dan mungkin, itulah yang membuat langkah berikutnya terasa berisiko. Karena begitu ia melangkah ke meja itu, ia tidak hanya menghadapi komplain pelanggan. Ia menghadapi dua orang yang pernah membuatnya merasa tidak pernah cukup. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia harus memutuskan. Apakah ia akan tetap menjadi orang yang sama seperti dulu? Atau seseorang yang benar-benar berbeda? Pertanyaan Rani masih menggantung saat Bila akhirnya melangkah. Sebagai siapa? Langkahnya terasa berat di awal, tapi semakin mendekat ke meja Arga dan Ratna, semakin jelas satu hal dalam benaknya. Ia tidak bisa memisahkan keduanya. Ia tidak bisa hanya menjadi manajer tanpa membawa seluruh dirinya. Dan ia juga tidak bisa kembali menjadi dirinya yang dulu tanpa kehilangan apa yang sudah ia bangun. Ia berhenti di dekat meja, tepat ketika pelayan yang tadi dipanggil Ratna terlihat semakin gugup. Maaf, Ibu, pesanan sedang. Sudah saya dengar itu, potong Ratna dengan dingin. Saya minta penjelasan yang jelas, bukan alasan. Bila masuk di sela ketegangan itu. Selamat malam, Ibu. Saya yang bertanggung jawab atas operasional malam ini. Suaranya tegas. Tidak keras, tapi cukup untuk mengubah arah perhatian. Ratna menoleh. Kali ini lebih lama. Ada jeda sepersekian detik. Seperti ada sesuatu yang hampir dikenali, tapi lagi-lagi berlalu. Akhirnya, ujar Ratna,
Nada suaranya tetap tinggi. Saya kira tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab di sini. Bila tidak terpancing, ia mengangguk kecil, lalu menoleh ke pelayan yang tadi ditekan. Mas, tolong cek ulang status pesanan meja ini. Pastikan prioritasnya sesuai SOP, bukan berdasarkan tekanan tamu. Pelayan itu terkejut, tapi langsung mengangguk cepat. Baik, Mbak. Dan pastikan komunikasinya jelas ke dapur. Lanjut Bila, tetap tenang, tapi tegas. Kita tidak ingin kesalahan berulang. Nada itu berbeda. Tidak defensif. Tidak meminta maaf berlebihan. Tapi juga tidak menyerang. Ratna memperhatikan. Alisnya sedikit terangkat. Arga yang tadinya tampak tidak terlalu peduli, kini mengangkat kepala lebih lama dari sebelumnya. Tatapannya mulai fokus pada Bila, bukan sekadar melihat sekilas. Akhirnya ada yang bisa bicara juga, komentar Ratna. Tapi tetap saja, ini tidak seharusnya terjadi. Bila menghadap kembali ke mereka. Kami menghargai masukan Ibu, dan kami akan pastikan pelayanan kami sesuai standar. Tidak ada nada merendah. Tidak ada permintaan maaf berulang. Hanya pernyataan. Arga menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan. Matanya menyipit tipis, seperti mencoba membaca sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Cara bicaranya beda. Gumamnya, setengah pada dirinya sendiri, tapi cukup terdengar. Bila merasakan detak jantungnya berubah ritme. Untuk pertama kalinya, Arga benar-benar memperhatikannya. Namun ia tidak mundur. Setiap staf kami dilatih untuk menjaga kualitas pelayanan, Pak. Jawab Bila, tetap menjaga jarak profesional. Dan itu termasuk saya. Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa diabaikan. Ratna menyilangkan tangan. Kalau begitu, pastikan tidak ada lagi keterlambatan. Baik, Ibu. Bila mengangguk, lalu berbalik. Ia tidak menunggu reaksi lebih lanjut. Ia tidak memberi ruang untuk komentar tambahan. Dan saat ia berjalan menjauh, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan kemenangan, tapi kendali. Namun langkahnya belum berhenti ketika suara Arga terdengar lagi. Lebih pelan, tapi jelas. Ma, aku pernah lihat dia enggak? Ya. Pertanyaan itu membuat langkah Bila terhenti sesaat. Ia tidak menoleh. Tapi kata-kata itu menggema lebih keras dari yang seharusnya. Ratna menjawab cepat, tanpa ragu. Tidak penting. Fokus saja makanannya. Bila melanjutkan langkahnya, tapi sesuatu di dalam dirinya bergeser lagi. Dulu, ia akan merasa lega tidak dikenali. Sekarang, ada bagian kecil yang justru ingin mereka tahu. Di sisi lain ruangan, Dimas kembali memperhatikan. Ia melihat cara Bila berbicara. Cara ia menegur staf tanpa menjatuhkan. Cara ia menghadapi tekanan tanpa kehilangan kendali. Dan yang paling penting, cara ia tidak lagi mundur. Saat Bila mendekat ke area bar, Dimas langsung menyapanya. Kamu ambil alih dengan baik, ucapnya singkat. Bila mengangguk, masih mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mereka hanya komplain biasa. Dimas menatapnya beberapa detik lebih lama, seolah menilai apakah ia benar-benar percaya dengan kalimat itu. Mulai sekarang, lanjut Dimas, nada suaranya berubah sedikit lebih serius. Semua keputusan di lantai malam ini, di tangan kamu. Bila menoleh cepat. Mas. Aku tidak akan masuk, tegas Dimas. Apapun yang terjadi di meja itu, kamu yang tangani. Kalimat itu jatuh seperti beban baru. Bukan karena ia tidak mampu. Tapi karena ini bukan sekadar soal operasional. Ini tentang dirinya. Tentang masa lalu yang sekarang berdiri beberapa meter darinya. Kalau mereka makin, Bila tidak melanjutkan kalimatnya. Dimas memahami. Kamu tahu batasnya. Ia tidak memberi solusi. Tidak memberi strategi. Hanya menyerahkan sepenuhnya. Dan itu membuat Bila sadar,
Ini bukan lagi situasi yang bisa ia jalani setengah-setengah. Ia harus memilih. Menjadi manajer sepenuhnya. Atau kembali menjadi dirinya yang dulu. Yang selalu menahan. Baik. Jawab Bila akhirnya. Dimas mengangguk. Lalu mundur. Benar-benar memberi jarak. Bila berdiri sendiri. Di tengah restoran yang tetap berjalan seperti biasa. Namun baginya, semuanya terasa berbeda. Ia melirik ke arah meja Arga dan Ratna. Mereka sudah mulai makan, tapi ekspresi mereka masih sama. Menilai, membandingkan, tidak pernah benar-benar puas. Dan untuk pertama kalinya, Bila menyadari sesuatu yang lebih dalam. Mereka tidak berubah. Dan mungkin, tidak akan pernah berubah. Pertanyaannya bukan lagi tentang mereka. Tapi tentang dirinya. Sampai sejauh mana ia akan membiarkan masa lalu menentukan cara ia berdiri sekarang. Ia menarik napas panjang. Lalu mengambil keputusan kecil yang terasa jauh lebih berisiko dari sebelumnya. Malam ini, ia tidak hanya akan merespons. Ia akan mengendalikan seluruh situasi. Termasuk, jika itu berarti ia harus memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Keputusan itu terasa seperti garis yang tidak bisa ditarik kembali. Bila berdiri di balik meja pelayanan, matanya sesekali tertuju ke arah meja Arga dan Ratna. Ia tidak lagi sekadar berjaga, ia mengamati. Mengatur ritme pelayanan, memastikan semua berjalan sesuai standar. Tapi di balik semua itu, ada kesadaran baru yang terus menguat. Ia sedang mengendalikan situasi yang dulu selalu mengendalikannya. Namun kendali itu diuji lebih cepat dari yang ia kira. Ratna meletakkan sendoknya dengan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian. "Mas," panggilnya lagi ke salah satu pelayan. Nada suaranya kini bukan hanya tidak sabar, tapi mulai menyeratkan ketidakpuasan yang lebih dalam. Ini rasanya biasa saja, tidak sebanding dengan tempatnya. Pelayan itu mencoba menjelaskan, tapi Ratna mengangkat tangan, menghentikan. "Saya sudah sering makan di tempat yang jauh lebih baik." Lanjutnya, suaranya meninggi sedikit. "Kalau seperti ini, ya wajar saja kalau kualitasnya tidak bisa dijaga." Arga tersenyum tipis, menyesap minumannya. "Ya, mungkin manajemennya kurang pengalaman." Kalimat itu meluncur ringan, tapi cukup untuk membuat tubuh Bila menegang. Ia tahu, itu belum menyentuh langsung dirinya. Belum. Namun arah pembicaraan itu terlalu familiar. Bila melangkah mendekat lagi, menjaga ritme napasnya tetap stabil. "Apakah ada yang bisa kami perbaiki dari menu yang disajikan, Ibu?" tanyanya, tetap dalam nada profesional. Ratna menoleh, kali ini dengan ekspresi lebih terbuka, bukan sekadar menilai, tapi mulai menghakimi. "Kamu lagi," ujarnya, seolah baru menyadari kehadiran Bila berulang kali. "Kamu yang bertanggung jawab, kan?" "Betul, Ibu." Ratna menyandarkan tubuhnya, menatap Bila dari atas ke bawah. "Kalau begitu, kamu harus tahu, mengelola tempat seperti ini bukan cuma soal penampilan." Bila tidak bereaksi, namun di dalam dirinya, sesuatu mulai bergetar. Ratna melanjutkan, tanpa sadar bahwa setiap katanya semakin mendekat ke masa lalu yang belum selesai. "Banyak orang kelihatan mampu di luar, tapi sebenarnya tidak punya dasar," katanya. "Akhirnya gagal juga." Arga terkekeh kecil. "Iya, Ma. Banyak yang begitu. Sok bisa, tapi tidak tahan tekanan." Bila merasakan dadanya seperti ditekan dari dalam. Nada itu, kalimat itu. Ia pernah mendengarnya. Bukan sekali, berkali-kali. Dan Ratna belum berhenti. "Dulu saya juga pernah lihat contoh seperti itu." Lanjutnya, kini dengan nada yang lebih personal, meski tanpa menyebut nama. "Sudah diberi kesempatan, tapi tetap saja tidak berguna. Rumah tangga saja tidak bisa dipertahankan." Kalimat itu jatuh tepat, tanpa nama, tanpa konteks jelas. Tapi terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Langkah Bila nyaris goyah. Ia berdiri di tempat, wajahnya tetap tenang,
tapi jemarinya tanpa sadar menggenggam satu sama lain di belakang tubuhnya. Arga tidak menambahkan apapun kali ini. Ia hanya tersenyum kecil, seperti seseorang yang memahami maksud itu tanpa perlu penjelasan. Dan justru itu lebih menyakitkan. Karena berarti, bahkan tanpa menyebut namanya, ia tetap menjadi bahan pembenaran. Bila menarik napas perlahan, ia bisa merasakan emosinya naik. Cepat, terlalu cepat. Ada dorongan kuat untuk membalas. Untuk menghentikan. Untuk mengatakan bahwa semua yang mereka katakan salah. Bahwa ia tidak lagi seperti yang mereka anggap. Namun di saat yang sama, ada suara lain yang menahannya. Profesional. Kendali. Pilihan. Ia menundukkan kepala sedikit. Bukan karena tunduk, tapi untuk memberi dirinya 1 detik tambahan untuk berpikir. Terima kasih atas masukannya, Ibu. Ucapnya akhirnya. Suaranya tetap stabil. Meskipun di dalam dirinya, semuanya bergejolak. Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kami. Ratna menghela napas. Tampak tidak sepenuhnya puas. Harusnya begitu dari awal. Bila mengangguk sekali lagi, lalu mundur dengan langkah teratur. Ia tidak berbalik cepat. Ia tidak menunjukkan apapun. Sampai ia mencapai area yang cukup jauh. Baru di sana, napasnya terasa berat. Bila Rani sudah menunggunya. Tatapannya langsung berubah begitu melihat wajah Bila. Kamu dengar? Tanya Rani pelan, tapi penuh tekanan. Bila tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk. Rani menghela napas panjang, mencoba menahan emosinya sendiri. Mereka sengaja atau tidak, itu sudah kelewatan. Bila menatap ke arah meja itu lagi, Ratna kini kembali makan, seolah tidak terjadi apa-apa. Arga tampak santai, tidak terganggu sedikit pun. Dunia mereka tetap berjalan. Sementara dirinya harus menahan semuanya sendirian. Aku ingin. Bila berhenti. Kalimat itu tidak selesai. Tapi Rani mengerti. Kamu ingin balas? Tebaknya. Bila terdiam. Karena itu memang ada. Dorongan itu nyata. Rani mendekat sedikit. Menurunkan suaranya. Kalau kamu balas sekarang, kamu turun ke level mereka. Kalimat itu tidak menenangkan. Tapi menahan. Kamu bukan lagi orang yang mereka kenal. Lanjut Rani. Ini bukan soal mereka. Ini soal kamu nunjukin. Kamu sudah beda. Bila menatap sahabatnya. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang masuk lebih dalam dari sekadar nasihat. Bukan membalas. Membuktikan. Tapi bukan untuk mereka. Untuk dirinya sendiri. Namun justru disitulah konflik baru muncul. Bagaimana cara membuktikan? Tanpa membuka semuanya? Bagaimana tetap profesional? Tanpa terus membiarkan dirinya diinjak? Bila menarik napas panjang. Ia menutup mata sejenak. Lalu membukanya kembali dengan tatapan yang berbeda. Lebih tajam. Lebih sadar. Aku tidak akan balas. Ucapnya pelan. Rani mengangguk. Tapi tidak tersenyum. Lalu. Bila menoleh ke arah meja itu lagi. Kali ini, bukan sebagai seseorang yang terluka, tapi sebagai seseorang yang mulai berpikir. Aku akan buat mereka lihat. Lanjutnya. Lihat apa? Bila tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari, ia tidak harus langsung membuka siapa dirinya. Ada cara lain. Cara yang lebih pelan. Lebih menusuk. Ia mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan, ke staf-staf yang bekerja di bawah koordinasinya, ke sistem yang ia bangun sedikit demi sedikit. Lalu kembali ke meja Arga dan Ratna. Keputusan kecil itu terbentuk lagi. Lebih berani dari sebelumnya. Ia tidak akan lagi hanya bertahan. Ia akan mengarahkan situasi, sampai mereka sendiri yang menyadari posisi mereka. Tanpa ia perlu mengatakan apapun. Dan itu mungkin jauh lebih berbahaya. Keputusan itu masih terasa menggantung di dalam diri Bila. Ia tidak akan membalas.
Ia akan membuat mereka melihat. Tapi bagaimana caranya? Tanpa membuka semuanya? Tanpa menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam emosi yang selama ini ia hindari? Bila berdiri di area tengah restoran, matanya bergerak mengikuti alur kerja staf. Setiap pergerakan kecil ia perhatikan, dari cara pesanan keluar dari dapur hingga bagaimana pelayan menyajikannya ke meja. Meja 7. Plating ulang. Jangan ada saus yang tumpah di pinggir piring. Ucapnya tegas saat melihat satu detail kecil yang luput. Baik, Mbak Bila. Jawab staf dapur cepat. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang ragu. Semua bergerak mengikuti arahannya. Dan itu tidak luput dari perhatian seseorang. Arga. Ia menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang. Matanya kini tidak lagi sibuk dengan ponsel. Ia memperhatikan gerak-gerik Bila lebih lama dari sebelumnya. Aneh, gumamnya pelan. Ratna menoleh sekilas. Apa? Arga mengangguk ke arah Bila. Itu orang. Dari tadi semua staf nurut sama dia. Ratna melirik, lalu mengangkat bahu. Mungkin supervisor. Biasa saja. Arga tidak langsung setuju. Ada sesuatu yang mengganggu. Cara Bila berdiri. Cara ia memberi instruksi. Bukan seperti pelayan biasa. Terlalu yakin. Namun pikiran itu cepat ia tekan. Paling juga cuma pegawai lama yang sok penting. Ucapnya akhirnya. Nada suaranya kembali santai. Seolah baru saja membatalkan kemungkinan yang sempat muncul. Ratna mengangguk setuju. Banyak yang begitu. Dikasih sedikit tanggung jawab. Langsung merasa besar. Kalimat itu sampai ke telinga Bila. Ia sedang berdiri tidak jauh dari mereka, memastikan pesanan berikutnya keluar tepat waktu. Ia tidak menoleh, tidak menunjukkan bahwa ia mendengar. Namun di dalam dirinya, sesuatu kembali bergeser. Arga mulai melihat, tapi ia memilih menyangkal. Dan justru itu, lebih menyakitkan daripada tidak dikenali sama sekali. Karena berarti, bahkan ketika kenyataan mulai terlihat, Arga tetap memilih versi dirinya yang lama, versi yang menganggap Bila tidak akan pernah lebih dari itu. Bila, panggil Rani dari samping, membawa catatan kecil. Meja 5 minta rekomendasi menu tambahan. Lanjutnya, Bila mengangguk, menerima catatan itu, lalu memberi instruksi singkat. Semua berjalan lancar, profesional, terukur. Namun pikirannya tidak benar-benar di sana. Ia kembali melirik ke arah Arga. Melihat bagaimana pria itu berbicara santai, sesekali tersenyum kecil, seolah dunia tetap berada di tempat yang sama. Seolah dirinya tidak berubah. Aku dengar tadi, bisik Rani pelan, berdiri di sampingnya tanpa menarik perhatian. Dia mulai curiga. Bila mengangguk kecil. Tapi dia nolak, lanjut Rani. Iya. Satu kata. Pendek. Tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Rani menatapnya. Itu bikin kamu apa? Bila terdiam. Apa? Ia mencoba merasakannya. Bukan marah seperti sebelumnya. Bukan juga sekadar sakit. Ini lebih rumit. Seperti ada dua arah yang menariknya sekaligus. Di satu sisi, ada keinginan untuk membuka semuanya sekarang juga. Menghentikan semua asumsi itu. Memaksa Arga melihat siapa dirinya sekarang. Di sisi lain, ada sesuatu yang menahannya. Harga diri. Kontrol. Pilihan untuk tidak bereaksi hanya karena dipancing. Aku nggak tahu, jawab Bila jujur. Rani tidak langsung menanggapi. Ia tahu ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban cepat. Di kejauhan, Arga kembali berbicara. Kali ini sedikit lebih keras. Ma, kamu lihat enggak? Dia dari tadi mondar-mandir kayak yang paling sibuk. Katanya, mengarah samar ke Bila. Ratna melirik lagi, lalu tersenyum tipis. Orang seperti itu biasanya ingin terlihat penting. Arga tertawa kecil. Padahal ya, ujung-ujungnya tetap pegawai. Kata itu, pegawai. Bila merasakan sesuatu mencengkeram dadanya.
Dulu, kata itu sering dipakai untuk merendahkannya. Sebagai pembatas. Sebagai pengingat bahwa ia tidak pernah setara. Dan sekarang, kata itu kembali. Dengan nada yang sama. Dengan maksud yang sama. Namun kali ini, posisinya berbeda. Tangannya mengepal pelan di samping tubuhnya. Ia bisa maju sekarang. Bisa mengakhiri semua ini. Satu kalimat saja cukup. Tapi, ia teringat kata-kata Rani. Ini bukan soal membalas. Dan ia juga teringat satu hal lain, yang baru ia sadari malam ini. Bukan hanya mereka yang tidak berubah. Jika ia bereaksi dengan cara yang sama seperti dulu, berarti ia juga tidak benar-benar berubah. Bila menarik napas dalam, ia memaksa dirinya untuk tetap diam. Namun diamnya kali ini bukan karena lemah, tapi karena ia sedang memilih. Dan pilihan itu jauh lebih sulit. Aku bisa panggil Mas Dimas kalau kamu mau, ujar Rani pelan. Sekali saja, semuanya selesai. Bila langsung menggeleng. Belum, ucapnya. Kenapa? Bila menatap ke arah meja itu lagi, matanya lebih tenang. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang belum selesai. Kalau sekarang, mereka cuma akan kaget, katanya. Tapi belum tentu mengerti. Rani mengernyit sedikit. Kamu mau mereka mengerti? Bila terdiam sejenak, pertanyaan itu membuka sesuatu yang baru. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Pengakuan? Penyesalan? Atau sekadar melihat mereka kehilangan kendali seperti dulu ia pernah kehilangan? Ia tidak punya jawaban pasti. Tapi satu hal mulai jelas. Ia tidak ingin ini berakhir terlalu cepat. Masih belum, jawabnya akhirnya. Rani menatapnya lebih dalam, mencoba membaca arah yang mulai diambil Bila. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar bertahan. Tapi mulai mengatur permainan. Namun itu juga berarti risiko yang lebih besar. Karena semakin lama Bila menahan semuanya, semakin besar tekanan yang harus ia tanggung. Dan Bila tahu itu, ia menatap kembali ke arah Arga, yang kini terlihat santai, sepenuhnya yakin dengan penilaiannya sendiri. Sebuah keputusan kecil kembali terbentuk. Lebih berani. Lebih berbahaya. Ia akan tetap diam. Untuk sekarang. Tapi bukan untuk menghindar. Melainkan untuk memastikan. Saat kebenaran itu akhirnya muncul, dampaknya tidak bisa lagi diabaikan. Keputusan untuk tetap diam terasa semakin berat. Bila berdiri di tengah restoran yang kini semakin ramai. Meja-meja hampir penuh. Suara percakapan bercampur dengan dentingan alat makan, dan alur pelayanan berjalan cepat namun teratur. Semua terlihat hidup. Dan itu bukan kebetulan. Ia tahu, semua ini hasil kerja keras yang ia bangun sedikit demi sedikit. Namun di sudut ruangan itu, Arga dan Ratna masih duduk dengan sikap yang sama. Menilai, membandingkan, dan merasa lebih tinggi. Dan anehnya, semakin lama Bila menahan diri, semakin kuat dorongan dalam dirinya untuk mengakhiri semua ini. Aku butuh 2 dessert tambahan untuk meja 3, ujar seorang pelayan. Tambahkan komplimentari, mereka pelanggan tetap. Jawab Bila cepat, tanpa ragu. Siap, Mbak Bila. Semua berjalan sesuai kendalinya. Dan sekali lagi, itu tidak luput dari perhatian. Arga kini tidak lagi menyembunyikan rasa penasarannya. Ia memperhatikan bagaimana staf bergerak setiap kali Bila memberi instruksi. Tidak ada kebingungan. Tidak ada bantahan. Semua langsung dijalankan. Gumamnya pelan, kali ini nada suaranya tidak sepenuhnya santai. Restoran ini, rame juga ya. Ratna melirik sekeliling, sedikit lebih lama dari sebelumnya. Ya, kebetulan saja mungkin. Arga tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah kasir, ke antrean kecil yang mulai terbentuk, ke beberapa pelanggan yang tampak puas. Lalu kembali ke Bila. Ada sesuatu yang tidak cocok dengan narasi yang selama ini ia pegang. Namun seperti sebelumnya, ia menolak mempercayainya sepenuhnya.
Tempat ramai belum tentu bagus, ujarnya akhirnya, mencoba kembali ke posisi aman. Kadang cuma tren. Ratna mengangguk cepat, seperti menemukan pijakan yang familiar. Betul. Banyak orang ikut-ikutan saja. Namun nada mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Ada celah kecil. Dan celah itu mulai terlihat. Di sisi lain ruangan, Dimas melangkah mendekat ke salah satu meja pelanggan tetap. Ia berbicara singkat, tersenyum, lalu menepuk bahu staf dapur yang baru keluar membawa hidangan. Tidak lama, seorang pria parubaya, pelanggan tetap yang sering datang, berdiri dari mejanya dan menghampiri Dimas. "Mas Dimas, seperti biasa, tempatnya selalu penuh ya?" ujarnya dengan nada ramah. Dimas tersenyum ringan. "Syukurlah kalau begitu, Pak. Konsepnya makin matang," lanjut pria itu. "Manajemennya juga kelihatan rapi. Siapa yang pegang sekarang?" Dimas tidak langsung menjawab. Ia melirik sekilas ke arah Bila. Lalu kembali ke pria itu. "Tim kami," jawabnya singkat, tapi cukup jelas bahwa ia tidak mengambil kredit sendiri. Percakapan itu tidak terlalu keras, namun cukup terdengar bagi orang yang memperhatikan. "Arga." Ia sedikit memiringkan kepala, mencoba menangkap lebih banyak. "Yang mana ya?" gumamnya pelan, matanya kembali mencari sosok Bila di antara staf. Sementara itu, Bila melihat semua itu dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Dimas tidak menyebut namanya, tidak mengungkap apapun secara langsung. Tapi cukup untuk memperlihatkan satu hal, bahwa restoran ini bukan sekadar tempat biasa. Ada sistem, ada kepercayaan, dan semua itu tidak lepas dari dirinya. Bila merasakan sesuatu berubah lagi di dalam dirinya, bukan lagi sekadar menahan. Sekarang, ia mulai melihat bagaimana situasi ini bisa berkembang tanpa harus ia dorong secara paksa. Namun justru itu yang membuat dilema semakin nyata. Jika ia tetap diam, mereka akan perlahan melihat. Tapi apakah itu cukup? Atau ia harus mempercepat semuanya? "Bila." Suara Dimas tiba-tiba terdengar di sampingnya. Ia menoleh. "Meja 2 minta rekomendasi khusus." "Kamu yang tangani," ucap Dimas, seperti biasa, tapi ada sesuatu dalam tatapannya. Seolah ia tahu apa yang sedang terjadi di dalam kepala Bila. Bila mengangguk. "Baik." Namun sebelum ia melangkah, Dimas menambahkan pelan. "Kadang, orang lebih percaya apa yang mereka lihat sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi langsung mengarah ke inti. Bila menatapnya sebentar, Dimas tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya memberi ruang. Sekali lagi. Dan itu membuat Bila semakin sadar. Semua keputusan sekarang ada di tangannya. Ia berjalan menuju meja 2, menjalankan tugasnya seperti biasa. Menjelaskan menu, memberi rekomendasi, tersenyum dengan profesional. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia masih memikirkan meja di sudut ruangan itu. Arga, Ratna, dan dirinya sendiri. Selesai dengan meja 2, ia kembali berdiri di titik tengah restoran. Matanya langsung tertuju ke arah mereka. Kali ini, Arga tidak berpura-pura tidak melihat. Tatapan mereka sempat bertemu. Hanya sebentar. Tapi cukup. Ada sesuatu di mata Arga. Bukan pengenalan, tapi kebingungan. Seolah ada potongan yang tidak cocok. Namun lagi-lagi, ia mengalihkan pandangan lebih dulu. Ego masih menang. Bila merasakan dadanya mengencang. Inilah titiknya. Ia bisa maju sekarang. Mengakhiri semua ini. Atau membiarkannya terus berjalan. Membiarkan mereka perlahan kehilangan pijakan atas asumsi mereka sendiri. Tapi semakin lama ia menunggu, semakin besar tekanan yang harus ia tahan. Dan semakin besar kemungkinan, ia kehilangan kendali. "Aku harus," gumamnya pelan, tanpa menyelesaikan kalimatnya. Rani yang berdiri tidak jauh menoleh. "Kamu mau apa?" Bila tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya,
Ia benar-benar berada di persimpangan. Membuka semuanya, dan menghadapi reaksi mereka secara langsung. Atau tetap diam, dan membiarkan semuanya runtuh perlahan dengan caranya sendiri. Keduanya sama-sama berisiko. Keduanya sama-sama menuntut keberanian. Bila menarik napas panjang, matanya kembali tertuju ke arah Arga. Lalu ke seluruh restoran. Ke dunia yang sudah ia bangun tanpa mereka. Dan di titik itu, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk lagi. Belum final, tapi cukup untuk mengubah arah. Ia tidak akan membuka semuanya. Belum. Tapi ia akan mulai mendekatkan mereka pada kebenaran, sedikit demi sedikit. Dengan cara yang tidak bisa mereka abaikan. Keputusan untuk mendekatkan mereka pada kebenaran mulai bergerak, tanpa benar-benar bisa dihentikan. Bila berdiri di area tengah restoran, matanya terus memantau alur pelayanan. Ia tidak lagi hanya menunggu momen, ia menciptakan ritme yang perlahan mengarah ke satu titik yang tak terhindarkan. Namun ia tidak perlu menunggu lama. Ratna kembali mengangkat tangan, kali ini dengan gerakan yang lebih tegas. Salah satu pelayan langsung mendekat. Wajahnya sedikit tegang karena sudah beberapa kali dipanggil ke meja yang sama. "Mas," ujar Ratna, nada suaranya kini tidak lagi sekadar tidak puas, tapi jelas-jelas menekan. "Saya sudah bilang dari tadi, pelayanan di sini tidak sesuai harapan." Pelayan itu menunduk sedikit. "Mohon maaf, Ibu, apakah ada yang bisa kami perbaiki?" "Saya tidak mau bicara dengan kamu," potong Ratna cepat. "Panggil atasan kamu. Saya mau bicara langsung." Kalimat itu menggantung di udara. Pelayan itu ragu sejenak. Matanya tanpa sadar melirik ke arah Bila. Dan momen kecil itu tidak luput dari perhatian Arga. Alisnya sedikit berkerut. "Kenapa lihat ke sana?" tanya Arga pelan. Lebih ke dirinya sendiri. Pelayan itu kembali menatap Ratna. Mencoba tetap profesional. "Baik, Ibu. Saya akan panggilkan." Ia melangkah mundur, lalu berjalan cepat ke arah Bila. "Mbak," suaranya ditahan, tapi jelas terburu. "Meja 7 minta atasan." Bila tidak langsung bergerak. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Sejak Ratna mulai menaikkan nada, sejak Arga mulai memperhatikan lebih dari biasanya, arahnya memang menuju ke sini. Namun mengetahui, tidak membuat langkah ini jadi lebih mudah. Ia menarik napas panjang. 1 detik, 2 detik, lalu mengangguk. "Aku yang tangani," ucapnya singkat. Pelayan itu terlihat sedikit lega, lalu mundur memberi jalan. Rani yang berdiri tak jauh dari situ langsung menatap Bila. Tidak ada kata-kata, tapi sorot matanya jelas. "Ini momenmu." Bila melangkah. Kali ini, tidak ada lagi ruang untuk menunda. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Namun tidak ada ragu dalam ritmenya. Ia berjalan lurus menuju meja itu, menuju masa lalu yang kini duduk tanpa sadar menunggunya. Ratna masih duduk dengan postur tegak, ekspresinya penuh tuntutan. Arga terlihat lebih waspada sekarang. Matanya mengikuti pergerakan Bila sejak ia mulai mendekat. Dan ketika Bila akhirnya berdiri tepat di depan mereka, semuanya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. "Selamat malam, Ibu, Bapak," ucap Bila, suaranya tenang, tapi kali ini lebih tegas dari sebelumnya. "Saya yang bertanggung jawab di sini. Apa yang bisa saya bantu?" Kalimat itu jelas. Tidak ada celah. Ratna langsung menatapnya, sedikit mengernyit. "Kamu lagi." Nada itu berubah. Bukan lagi sekadar meremehkan. Ada sedikit kebingungan yang mulai masuk. "Kamu bilang kamu yang bertanggung jawab," lanjut Ratna. Nadanya sedikit naik. "Betul, Ibu." Bila tidak mengalihkan pandangan. Ia berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya terlihat seperti bagian dari sistem, tapi pusatnya. Arga menatap lebih tajam sekarang. Matanya bergerak dari wajah Bila, ke seragamnya, lalu ke arah staf lain yang tampak menunggu instruksi darinya tanpa disadari.
Ada sesuatu yang tidak sesuai. Sesuatu yang mulai mengganggu keyakinannya sendiri. Sebentar, ujar Arga pelan, menyela sebelum Ratna berbicara lagi. Ia sedikit condong ke depan. Matanya menyipit. Kamu, di sini posisinya apa? Tanyanya, langsung ke inti. Pertanyaan itu menggantung. Bila merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Inilah titik yang selama ini ia tunda. Jika ia menjawab jujur sekarang, semuanya akan berubah. Jika ia tetap menahan, permainan ini masih bisa berjalan lebih lama. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sepenuhnya mengendalikan situasi. Karena Arga mulai melihat. Belum jelas. Belum pasti. Tapi cukup untuk membuat celah itu terbuka. Saya bagian dari manajemen operasional, Pak. Jawab Bila akhirnya. Tidak bohong. Tapi juga tidak sepenuhnya membuka. Arga tidak langsung puas. Tatapannya tetap menempel pada Bila, seolah mencoba menyusun potongan yang belum lengkap. Ratna mendesah. Tidak sabar dengan arah pembicaraan yang menurutnya tidak penting. Apapun itu, potongnya. Yang jelas, pelayanan di sini tidak sesuai. Saya minta penjelasan yang layak. Bila mengalihkan fokusnya kembali ke Ratna. Ia tahu, ini belum selesai. Justru baru mulai. Baik, Ibu, ucapnya. Mohon dijelaskan bagian mana yang menurut Ibu tidak sesuai, agar kami bisa menindaklanjuti dengan tepat. Nada suaranya tetap stabil. Tapi di dalam dirinya, tekanan itu berubah lagi. Bukan lagi sekadar menahan. Sekarang, ia berdiri di ujung garis. Sedikit saja ia melangkah lebih jauh. Semuanya akan terbuka. Arga masih menatapnya. Lebih lama dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Keraguan. Bila merasakannya. Dan itu membuat situasi jauh lebih berbahaya. Karena semakin dekat mereka pada kebenaran, semakin besar kemungkinan semuanya pecah di luar kendalinya. Namun justru disitulah pilihan baru muncul. Bila menarik napas perlahan, lalu mengambil keputusan kecil yang tidak kalah berisiko dari sebelumnya. Ia tidak akan mundur. Jika mereka ingin berbicara dengan atasan, maka ia akan berdiri di posisi itu sepenuhnya. Tanpa setengah-setengah. Meski itu berarti, langkah berikutnya bisa menjadi titik yang tidak bisa ia tarik kembali. Kalimat terakhir Bila masih menggantung di udara ketika Ratna bersandar dengan wajah tidak sabar. Yang jelas, ujar Ratna, nadanya mulai meninggi. Saya tidak mau berdebat panjang. Saya minta penjelasan dari orang yang benar-benar punya wewenang di sini. Bila tidak bergerak, ia tetap berdiri di tempat yang sama, menatap Ratna tanpa menghindar. Saya yang bertanggung jawab atas seluruh operasional malam ini, Ibu. Ulangnya, kali ini lebih tegas. Bukan sekadar menjawab, menegaskan. Ratna terdiam sesaat. Ada jeda yang tidak biasa. Seolah kata-kata itu butuh waktu lebih lama untuk diproses. Arga yang sejak tadi memperhatikan, kini benar-benar menatap Bila tanpa jeda. Tidak lagi sekilas. Tidak lagi setengah tertarik. Penuh. Maksud kamu, apa? Tanya Arga pelan. Nada suaranya berubah. Bila merasakan detak jantungnya naik. Namun kali ini, bukan karena takut. Ia sudah berada di titik yang tidak bisa ditarik kembali. Ia menarik napas pelan. Lalu memilih untuk tidak lagi menyembunyikan sebagian. Saya yang mengelola restoran ini, Pak. Ucapnya. Kalimat itu sederhana. Tapi cukup untuk mengubah seluruh suasana. Sun. Tidak ada suara dari meja lain yang terasa masuk ruang kecil di antara mereka bertiga. Ratna berkedi pelan. Seperti baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Arga tidak bergerak. Tatapannya tetap terkunci pada Bila. Beberapa detik berlalu. Dan kemudian, itu tidak masuk akal, ujar Arga cepat. Nada suaranya tidak lagi santai. Ada ketegangan di sana.
Penolakan yang muncul terlalu cepat untuk disebut reaksi biasa. Kamu? Lanjutnya, hampir seperti tertawa kecil, tapi tidak sepenuhnya yakin. Mengelola tempat ini. Bila tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri. Tidak membela diri. Tidak menjelaskan panjang. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu meyakinkan siapapun. Ratna akhirnya bereaksi. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan langsung menyerang. Tapi, terganggu. Seperti seseorang yang tiba-tiba berada di posisi yang tidak nyaman. Kalau benar pun, ucap Ratna, mencoba mengembalikan nada dinginnya, tidak berarti kualitasnya baik. Kalimat itu terdengar dipaksakan. Seolah ia sedang mencari pegangan. Arga langsung menangkapnya. Iya, sambungnya cepat. Banyak orang bisa pegang tempat, tapi bukan berarti mereka kompeten. Nada itu kembali. Meremehkan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tidak sekuat sebelumnya. Karena di baliknya, ada keraguan yang belum selesai. Bila merasakannya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas. Ini bukan lagi tentang mereka merendahkannya tanpa sadar. Ini tentang mereka yang mulai sadar dan tidak siap menerimanya. Kalau memang Anda yang mengelola, lanjut Arga, kini mencoba lebih rasional, berarti ada orang di belakang Anda. Investor? Atau, ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Bantuan dari orang lain. Kalimat itu halus, tapi jelas arahnya. Bukan pengakuan. Melainkan cara lain untuk tetap menempatkan Bila di posisi yang lebih rendah. Seolah keberhasilan itu tidak mungkin datang dari dirinya sendiri. Bila menatapnya. Dalam. Tenang. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergerak. Bukan lagi luka. Bukan lagi dorongan untuk membuktikan. Tapi, kesadaran. Bahwa apapun yang ia katakan sekarang, tidak akan langsung mengubah cara mereka melihatnya. Karena masalahnya bukan pada fakta, tapi pada ego mereka. Saya bekerja dengan tim, jawab Bila akhirnya. Dan semua yang berjalan di sini, hasil kerja kami. Ia tidak membantah secara emosional, tidak menyerang balik, tapi juga tidak merendahkan dirinya. Ratna mengalihkan pandangan sejenak. Itu kecil. Tapi cukup terlihat. Ada rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Bukan karena kalah. Tapi karena posisi yang dulu ia pegang. Mulai goyah. Namun ia tidak tinggal diam. Bagaimanapun, ujar Ratna lagi, mencoba menguatkan nadanya. Standar tetap standar. Dan dari yang saya lihat, masih banyak kekurangan. Ia memilih menyerang kualitas. Bukan lagi pribadi. Tapi tujuannya sama. Mempertahankan posisi. Arga mengangguk. Lebih cepat dari sebelumnya. Betul. Jadi jangan terlalu cepat merasa berhasil. Tambahnya. Kalimat itu terdengar seperti penutup. Tapi bagi Bila, itu justru awal dari sesuatu yang lebih jelas. Ia melihat sekarang. Mereka tidak akan langsung runtuh. Tidak akan langsung mengakui. Mereka akan bertahan, mencari celah, menolak. Dan itu berarti, perjalanan ini belum selesai. Bila menarik napas pelan, ia bisa menekan lebih jauh sekarang. Bisa membongkar semuanya. Bisa memaksa mereka melihat lebih dalam. Tapi, ia teringat satu hal. Ini bukan soal membuat mereka kalah. Ini tentang dirinya. Tentang bagaimana ia berdiri. Dan ia tidak perlu terburu-buru. Terima kasih atas masukannya, Ibu, Pak, ucapnya akhirnya. Nada suaranya tetap tenang. Tapi kali ini, ada jarak yang jelas. Ia tidak lagi berdiri sebagai seseorang yang butuh pengakuan. Ia berdiri sebagai seseorang yang sudah tahu nilainya. Namun saat ia berbalik untuk pergi, suara Arga kembali menghentikannya. Tunggu. Bila berhenti, perlahan menoleh. Tatapan Arga berubah lagi. Lebih tajam. Lebih serius.
Kalau kamu benar-benar yang mengelola, ujarnya pelan, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Pertanyaan itu tidak sederhana. Di baliknya, ada sesuatu yang lebih dalam. Kebingungan. Dan mungkin, sesuatu yang belum siap ia akui. Bila menatapnya beberapa detik, lalu menjawab singkat. Karena Anda tidak pernah bertanya. Sun. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang bisa langsung membalas. Bila berbalik dan melangkah pergi. Namun di dalam dirinya, tekanan itu belum hilang. Justru berubah lagi. Sekarang bukan lagi tentang membuka atau tidak, tapi tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Karena begitu kebenaran mulai terlihat, reaksi mereka tidak akan berhenti di sini. Dan tanpa ia sadari, ia baru saja membuka pintu menuju konflik yang jauh lebih dalam. Langkah Bila sempat berhenti setelah pertanyaannya sendiri menggantung di udara. Karena Anda tidak pernah bertanya. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya belum benar-benar selesai. Ia bisa merasakannya bahkan sebelum benar-benar menjauh dari meja itu. Tatapan Arga yang masih menempel di punggungnya, ketegangan yang belum terurai. Bila. Suara itu kembali. Bukan lagi santai. Ada sesuatu yang lebih berat di dalamnya. Bila memejamkan mata sejenak, lalu berbalik lagi. Ia tahu, ini belum selesai. Dan kali ini, ia tidak ingin menundanya lagi. Arga berdiri setengah dari kursinya, seolah ragu antara duduk atau benar-benar menghadapi. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Ada garis tegang di rahangnya. Kamu berubah, ucap Arga pelan, hampir seperti pengakuan yang tidak sengaja keluar. Ratna langsung menoleh, sedikit terkejut dengan nada anaknya. Namun Bila tidak langsung merespons. Ia menatap Arga, mencoba membaca apa yang sebenarnya ada di balik kalimat itu. Apakah itu pengakuan? Atau sekadar kebingungan? Berubah? Ulang Bila pelan. Arga menarik napas. Iya. Dulu kamu. Ia berhenti, seperti menyadari kata-katanya sendiri, lalu mengganti. Keadaannya beda. Kalimat itu tidak selesai. Namun cukup. Bila merasakan sesuatu di dalam dirinya yang selama ini tertahan, mulai naik ke permukaan. Ini bukan lagi soal mereka meremehkan. Ini tentang bagaimana mereka mengingatnya. Dan bagaimana ia membiarkan itu terjadi dulu. Dulu saya seperti apa, Pak? Tanya Bila. Suaranya tetap tenang, tapi ada tekanan yang tidak bisa disembunyikan. Arga terdiam. Ratna yang menjawab lebih dulu, dengan nada yang berusaha kembali tegas. Dulu kamu tidak siap, ucapnya. Tidak kuat menghadapi tekanan keluarga. Itu fakta. Kalimat itu datang cepat, terlalu cepat, seperti refleks. Dan untuk pertama kalinya, Bila tidak menahannya. Tidak siap? Ulang Bila, kini menatap langsung ke arah Ratna. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Bukan agresif, tapi cukup untuk mengubah jarak. Saya berusaha memenuhi semua yang ibu minta. Lanjutnya, suaranya mulai berubah. Masih terkontrol, tapi lebih dalam. Cara saya bicara, cara saya bekerja, bahkan cara saya bersikap di rumah. Semua saya sesuaikan. Ratna membuka mulut, tapi tidak langsung bicara. Bila tidak memberi jeda. Setiap hari saya berusaha jadi cukup, lanjutnya. Tapi setiap hari juga, saya selalu dianggap kurang. Sunyi mulai menyebar di sekitar mereka. Beberapa staf melirik sekilas, tapi tidak berani mendekat. Arga kini benar-benar berdiri. Wajahnya berubah. Tidak lagi defensif sepenuhnya. Ada sesuatu yang retak. Tapi itu, Arga mencoba bicara. Suaranya tidak sekuat sebelumnya. Itu kondisi saat itu. Kamu juga. Tidak pernah didukung. Potong Bila. Kalimat itu keluar lebih tegas. Bukan tinggi, tapi jelas. Arga terdiam. Ratna langsung bereaksi. Jangan dibalik. Kami hanya ingin yang terbaik. Untuk siapa, Bu? Tanya Bila.
Kali ini lebih tajam. Ratna berhenti. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung punya jawaban. Bila menarik napas, mencoba menahan emosinya agar tidak meluap tanpa arah. Saya tidak gagal karena tidak mampu, lanjutnya. Saya gagal karena saya terus mencoba jadi orang yang ibu inginkan, bukan diri saya sendiri. Kalimat itu jatuh pelan, tapi dampaknya terasa. Arga menatapnya. Lebih lama, lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban cepat yang keluar. Namun itu tidak bertahan lama. Semua orang punya tekanan, ujar Arga akhirnya. Suaranya kembali mencoba menemukan pijakan. Bukan berarti kamu satu-satunya yang berjuang. Ia mengalihkan, mencari alasan, menarik pembicaraan ke arah yang lebih umum. Seolah dengan begitu, ia tidak perlu benar-benar mengakui apa yang terjadi. Bila melihat itu, dan ia mengerti sekarang, retakan itu ada, tapi belum cukup untuk meruntuhkan. Betul, jawab Bila. Semua orang punya tekanan. Ia tidak membantah, tapi tidak semua orang harus kehilangan dirinya sendiri untuk diterima. Sunyi kembali. Lebih berat dari sebelumnya. Dan di saat itu, suara langkah mendekat terdengar dari samping. Dimas. Ia tidak langsung masuk ke tengah. Ia berdiri sedikit di belakang Bila, cukup dekat untuk terlihat, tapi tidak mengambil alih. Kami tidak pernah menjanjikan tempat ini mudah, ucap Dimas tenang. Suaranya rendah tapi jelas. Tapi semua yang berdiri di sini, dibangun dari kerja keras. Bukan kebetulan. Arga menoleh. Tatapannya langsung berubah saat melihat Dimas. Ada pengakuan di sana, bukan personal, tapi posisi. Dan dia, lanjut Dimas, mengangguk sedikit ke arah Bila, sudah melalui lebih banyak dari yang orang lihat. Kalimat itu tidak panjang, tidak dramatis, tapi cukup untuk mengubah konteks. Bila tidak menoleh ke arah Dimas. Namun ia merasakannya, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi. Seseorang yang melihat prosesnya, tanpa perlu ia jelaskan. Ratna mengencangkan rahangnya. Kami tidak bicara soal itu. Dimas tidak tersenyum. Saya tahu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi mungkin memang sudah waktunya dibicarakan. Kalimat itu menggantung. Tidak memaksa, tapi tidak bisa diabaikan. Bila berdiri di antara mereka, di antara masa lalu, dan apa yang sudah ia bangun. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Namun itu tidak membuat situasi lebih ringan. Justru sebaliknya. Karena sekarang, semuanya sudah terbuka. Tidak ada lagi lapisan yang menahan. Dan itu berarti konfrontasi berikutnya tidak akan bisa dihindari. Bila menatap Arga sekali lagi, ada sesuatu di sana. Bukan lagi sekadar penolakan, tapi juga kebingungan yang belum selesai. Dan di titik itu, sebuah keputusan kecil kembali muncul dalam dirinya. Ia tidak akan mundur lagi. Apapun yang terjadi setelah ini, ia akan menyelesaikannya. Meski itu berarti harus menghancurkan sisa hubungan yang belum benar-benar selesai. Ketegangan itu tidak mereda setelah kata-kata terakhir Dimas. Justru semakin mengendap. Udara di sekitar meja itu terasa lebih berat, seolah setiap orang di dalamnya menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi lapisan tipis yang selama ini menahan semuanya tetap sopan. Bila berdiri diam, ia tidak lagi sekadar menghadapi mereka. Ia sedang berdiri di hadapan masa lalu yang selama ini ia hindari untuk dilihat secara utuh. Arga menatapnya. Tidak lagi dengan sikap meremehkan seperti di awal. Tapi juga belum sepenuhnya jujur. Seperti seseorang yang mulai melihat kesalahan, tapi belum siap menerimanya. Jadi sekarang semuanya salah saya? Tanya Arga akhirnya. Suaranya lebih rendah, tapi ada nada defensif yang jelas. Kalimat itu membuat Bila menarik napas pelan. Bukan karena ia terkejut,
Tapi karena ia sudah menduganya, Arga tidak akan langsung mengakui. Tidak semudah itu. Ini bukan soal menyalahkan, jawab Bila. Nada suaranya lebih tenang dari sebelumnya. Namun justru disitulah tekanan terasa lebih dalam. Ini soal memahami apa yang sebenarnya terjadi, lanjutnya. Ratna langsung bergerak, seperti refleks. Tidak ada yang perlu dipahami, potongnya. Pernikahan itu gagal karena kalian tidak cocok. Selesai. Cepat, singkat, menutup. Seperti selama ini. Bila menoleh ke arah Ratna. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sosok yang dulu membuatnya takut. Ia melihat seseorang yang bertahan. Bertahan dengan caranya sendiri. Meski itu berarti mengabaikan kenyataan. Kalau memang hanya soal tidak cocok, ujar Bila pelan, kenapa setiap keputusan saya selalu harus disesuaikan dengan keinginan ibu? Ratna terdiam. Sepersekian detik. Tapi cukup terlihat. Arga mengalihkan pandangan. Tanda kecil. Tapi jelas. Bila melanjutkan. Waktu saya ingin bekerja, ibu bilang saya harus lebih fokus di rumah, katanya. Waktu saya di rumah, ibu bilang saya tidak punya kontribusi. Ia tidak meninggikan suara. Tidak menuduh. Hanya menyusun kembali fakta yang selama ini tercecer. Dan setiap kali itu terjadi, ia berhenti sejenak, menatap Arga. Anda tidak pernah benar-benar berdiri di sisi saya. Kalimat itu tidak keras, tapi tepat. Arga menegang. Wajahnya berubah. Ada sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Itu, ia mencoba bicara, tapi suaranya tidak langsung keluar utuh. Itu situasi yang sulit. Bila tidak membantah. Tentu, jawabnya. Saya juga ada di situasi yang sama. Sun, lebih dalam dari sebelumnya. Ratna menggenggam ujung tasnya. Rahangnya mengencang. Ia tidak menyukai arah ini. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak langsung bisa memotong. Arga menatap meja sejenak. Lalu kembali ke Bila. Kamu juga tidak pernah bilang kalau kamu merasa seperti itu, ucapnya. Itu bukan pembelaan. Tapi juga belum pengakuan. Lebih seperti mencari celah. Bila tersenyum tipis. Bukan karena senang. Tapi karena ia mengenali pola itu. Saya bilang. Jawabnya pelan. Berkali-kali. Ia tidak perlu mengulang detail. Cara ia mengatakannya sudah cukup. Dan Arga tahu itu. Terlihat dari bagaimana matanya sedikit bergeser. Dari bagaimana napasnya berubah. Retakan itu semakin jelas sekarang. Namun tetap belum runtuh. Waktu itu, Arga mencoba lagi. Saya juga di posisi sulit. Saya harus memilih. Potong Bila. Satu kata. Tepa. Arga terdiam. Karena itu inti dari semuanya. Dan mereka berdua tahu itu. Dan Anda memilih untuk tidak memilih. Lanjut Bila. Kalimat itu tidak emosional. Tapi jujur. Dan justru karena itu, lebih sulit ditolak. Ratna akhirnya tidak tahan. Cukup, ujarnya. Nada suaranya kembali tegas. Meski tidak sekuat sebelumnya. Tidak ada gunanya membahas masa lalu seperti ini. Namun kali ini, tidak ada yang langsung mengikutinya. Arga tidak mengangguk. Tidak membela. Ia hanya berdiri di sana. Terjebak di antara dua hal. Apa yang selama ini ia yakini, dan apa yang mulai ia sadari. Bila melihat itu, dan di saat yang sama, sesuatu di dalam dirinya berubah lagi. Selama ini, ia mengira yang ia butuhkan adalah pengakuan. Bahwa mereka salah. Bahwa ia benar. Namun sekarang, saat momen itu mulai mendekat, ia justru merasa ragu. Apakah itu cukup? Apakah pengakuan benar-benar akan menyembuhkan? Atau justru membuka luka yang berbeda? Bila. Suara Arga kali ini lebih pelan. Tidak defensif. Tidak menyerang.
Hanya ragu. Namun ia tidak melanjutkan. Karena mungkin ia sendiri belum tahu harus berkata apa. Dan disitulah konflik baru muncul. Bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang sekarang. Tentang pilihan yang harus diambil bila ia bisa mendorong lebih jauh. Memaksa Arga mengakui semuanya. Atau ia bisa berhenti di sini. Menjaga jarak. Melindungi dirinya dari kemungkinan luka yang sama. Dua pilihan. Sama-sama berat. Sama-sama nyata. Bila menarik napas panjang. Matanya tidak lagi tajam seperti sebelumnya. Tapi juga tidak lemah. Lebih sadar. Apa yang terjadi dulu sudah selesai, ucapnya akhirnya. Ratna langsung mengangguk kecil. Seperti menemukan kembali pijakan. Namun Arga tidak. Karena ia tahu. Itu bukan akhir. Itu batas. Dan di balik batas itu, ada sesuatu yang belum ia raih. Bila melangkah mundur satu langkah. Memberi jarak. Bukan karena ia kalah. Tapi karena ia memilih. Namun pilihan itu belum benar-benar selesai. Karena di dalam dirinya. Pertanyaan itu masih ada. Apakah ia akan benar-benar memaafkan? Atau hanya belajar untuk tidak lagi peduli? Dan tanpa ia sadari. Ia baru saja memasuki konflik terakhir yang jauh lebih sunyi. Tapi jauh lebih menentukan. Langkah mundur bila seharusnya menjadi penutup. Namun tidak bagi Arga. Bila, tunggu. Suara itu keluar lebih cepat dari yang ia rencanakan. Lebih mendesak. Lebih terbuka. Bila berhenti. Bukan karena ragu. Tapi karena ia tahu. Ini belum selesai. Ia berbalik perlahan. Arga sudah berdiri penuh sekarang. Tidak lagi setengah ragu seperti sebelumnya. Wajahnya tegang. Napasnya tidak setenang tadi. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat kehilangan kendali. Arga berhenti, seperti mencari kata yang tepat. Kita perlu bicara. Kalimat itu sederhana, tapi terlalu terlambat. Bila menatapnya tanpa menjawab, Ratna langsung bergerak gelisah di kursinya. Arga, untuk apa dibahas lagi? Sudah jelas semuanya. Cukup. Potong Arga. Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Ratna terdiam. Itu baru. Sangat baru. Bila melihatnya. Dan untuk sesaat, ada sesuatu yang hampir muncul di dalam dirinya. Bukan harapan, tapi bayangan dari sesuatu yang dulu ia tunggu. Namun bayangan itu cepat ia tekan. Terlalu terlambat. Aku salah, ucap Arga akhirnya. Sun. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa pembuka, tanpa penjelasan panjang. Namun bukan itu yang membuat Bila terdiam. Cara Arga mengatakannya. Bukan sebagai pengakuan penuh. Lebih seperti langkah pertama yang belum sepenuhnya yakin. Aku mungkin terlalu ikut waktu itu. Lanjutnya. Situasinya juga tidak gampang. Kamu tahu sendiri. Dan disitulah. Bila melihatnya dengan jelas. Ini bukan permintaan maaf. Ini negosiasi. Ia tidak sepenuhnya mengakui. Ia masih menyisakan ruang untuk membenarkan dirinya sendiri. Aku pikir, kalau kita coba lagi sekarang, mungkin bisa beda. Tambah Arga, suaranya sedikit lebih cepat, seperti takut kehilangan momen. Kamu sudah berubah. Aku juga. Kamu juga apa? Potong Bila. Suaranya tidak tinggi, tapi tegas. Dan langsung menghentikan Arga. Arga terdiam. Pertanyaan itu terlalu langsung. Terlalu jujur. Aku bisa lebih baik, jawabnya akhirnya. Namun kalimat itu terdengar kosong. Seperti janji yang belum punya dasar. Bila merasakan sesuatu di dalam dirinya mengeras. Bukan lagi luka, tapi batas. Lebih baik untuk siapa? Tanyanya lagi. Arga tidak langsung menjawab. Ratna yang lebih dulu bereaksi,
Kali ini dengan nada yang mulai kehilangan kendali. Ini sudah cukup, ucapnya, berdiri dari kursinya. Arga sudah berusaha bicara baik-baik. Kamu tidak perlu membuat semuanya lebih rumit. Bila menoleh ke arah Ratna. Tatapannya tidak lagi tajam seperti sebelumnya. Lebih jelas. Dulu saya juga berusaha bicara baik-baik, Bu, ujarnya pelan. Ratna terdiam. Tidak langsung membalas. Karena kalimat itu terlalu dekat dengan kenyataan yang selama ini ia abaikan. Bila melanjutkan, suaranya tetap tenang, tapi setiap kata terasa lebih berat. Setiap kali saya mencoba menjelaskan, selalu dianggap berlebihan. Setiap kali saya mencoba bertahan, selalu dianggap kurang. Ia tidak menuduh. Ia hanya mengingatkan. Namun justru itu yang membuat Ratna tidak bisa langsung melawan. Arga menatap ibunya. Ada sesuatu yang berubah di sana. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya dari posisinya sendiri. Tapi itu belum cukup. Aku cuma mau kita mulai lagi, ujar Arga, kembali ke arah Bila, lebih mendesak sekarang. Kita buang saja yang dulu. Kita mulai dari awal. Kalimat itu terdengar seperti solusi. Tapi bagi Bila, itu justru masalahnya. Membuang yang dulu. Seolah semua itu tidak pernah terjadi. Seolah dirinya yang dulu tidak pernah terluka. Seolah semua bisa diperbaiki tanpa benar-benar dipahami. Tidak bisa, jawab Bila. Satu kalimat. Jelas. Tanpa ragu. Arga terlihat terkejut. Kenapa? Tanyanya cepat. Bila menatapnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar jujur tanpa menahan apapun. Karena saya tidak ingin kembali ke tempat di mana saya harus kehilangan diri saya sendiri, ucapnya. Sun. Ratna menggenggam tasnya lebih erat. Arga membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Dan yang kamu tawarkan sekarang, lanjut Bila, bukan perubahan. Itu hanya versi lain dari hal yang sama. Kalimat itu mengenai tepat. Karena Arga tahu, ada benarnya. Namun egonya belum sepenuhnya runtuh. Kamu terlalu menganggap semuanya buruk, balasnya, meski suaranya tidak sekuat sebelumnya. Tidak semua salahku. Dan disitulah, semuanya menjadi jelas. Bila mengangguk kecil. Bukan setuju. Tapi mengerti. Ia tidak akan mendapat pengakuan penuh. Tidak malam ini. Mungkin tidak pernah. Dan anehnya, itu tidak lagi terasa penting. Ia melangkah satu langkah mundur. Jarak yang kecil. Tapi berarti. Saya tidak butuh kamu mengakui semuanya. Ucapnya. Saya hanya butuh. Tidak kembali ke situasi itu. Ratna akhirnya duduk kembali. Wajahnya berubah. Bukan lagi marah. Tapi terpukul. Ia melihat anaknya. Melihat bagaimana Arga berdiri di sana. Tidak lagi sepenuhnya yakin. Tidak lagi sepenuhnya kuat. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyangkal satu hal. Cara ia mempertahankan kontrol dulu telah merusak lebih dari yang ia sadari. Namun ia tidak mengatakannya. Ia belum bisa. Bila menarik napas panjang, ia melihat Arga sekali lagi. Bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dan kini, bukan lagi. Semuanya sudah selesai, ucapnya pelan. Bukan dingin, tapi final. Ia berbalik, melangkah menjauh. Kali ini tanpa berhenti. Namun di dalam dirinya, meski keputusan itu jelas, tetap ada satu tekanan terakhir. Bukan tentang kembali. Bukan tentang mereka. Tapi tentang dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar sudah melepaskan semuanya? Atau hanya memilih pergi tanpa benar-benar menutup luka sepenuhnya? Langkah Bila tidak lagi ragu. Ia berjalan menjauh dari meja itu, melewati deretan kursi dan meja yang masih dipenuhi pelanggan. Suasana restoran tetap hidup, seolah dunia di luar percakapan mereka tidak ikut berubah.
Namun di dalam dirinya, sesuatu baru saja diputuskan. Dan keputusan itu belum selesai. Bila suara Arga kembali mengejarnya. Lebih keras dari sebelumnya. Lebih putus asa. Langkah Bila berhenti. Ia tidak langsung berbalik. Tangannya menggantung di samping tubuhnya. Sedikit menegang. Ia tahu, jika ia berbalik lagi, maka ini bukan sekadar percakapan. Ini akan menjadi penutup. Ia menarik napas pelan. Lalu berbalik. Arga sudah beberapa langkah mendekat dari meja. Meninggalkan Ratna yang kini duduk dengan wajah kaku. Tidak lagi ikut campur seperti sebelumnya. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, ujar Arga. Nada suaranya tidak lagi memerintah. Tapi juga belum sepenuhnya rendah. Masih ada sisa ego di sana. Namun kini bercampur dengan sesuatu yang lebih jujur. Ketakutan. Bila menatapnya. Kenapa tidak? Tanyanya tenang. Pertanyaan itu sederhana. Namun langsung memotong semua alasan yang belum sempat Arga susun. Aku belum selesai bicara, jawab Arga cepat. Bila mengangguk kecil. Tapi saya sudah, balasnya. Kalimat itu tidak keras. Namun terasa seperti batas yang jelas. Arga menatapnya. Napasnya sedikit tidak teratur sekarang. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar kehilangan arah. Aku tidak mau ini berakhir seperti ini, ucapnya, lebih pelan. Setidaknya, beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Bila diam, ia mendengar, namun tidak langsung merespons. Karena ia tahu, kata-kata seperti itu bukan hal yang dulu ia tidak pernah dengar. Yang berbeda sekarang, bukan ucapannya, tapi dirinya. Kesempatan itu sudah pernah ada, jawab Bila akhirnya. Arga terdiam. Dan kamu memilih untuk tidak menggunakannya, lanjut Bila. Kalimat itu jatuh tanpa emosi berlebihan. Justru karena itu, lebih terasa. Di belakang Arga, Ratna berdiri perlahan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kemarahan. Lebih kosong. Ia melihat ke arah Bila, lalu ke arah Arga. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba mengendalikan situasi. Karena ia mulai melihat. Tidak semua hal bisa ia atur seperti dulu. Arga, panggil Ratna pelan. Namun kali ini, Arga tidak langsung menoleh. Matanya tetap pada Bila. Kamu benar-benar tidak mau mencoba lagi? Tanyanya. Pertanyaan itu lebih pelan. Lebih jujur. Namun tetap datang dengan harapan. Yang masih mengabaikan satu hal penting. Bahwa keputusan itu bukan hanya miliknya. Bila menatapnya lama. Dan di saat itu, semua kenangan seolah kembali, bukan sebagai luka yang menusuk, tapi sebagai sesuatu yang sudah ia pahami. Ia melihat pria di depannya. Bukan lagi sebagai seseorang yang pernah ia tunggu, tapi sebagai seseorang yang terlambat. Saya tidak membenci kamu, ucap Bila. Arga terkejut. Ratna juga. Karena itu bukan arah yang mereka duga. Tapi saya juga tidak ingin kembali, lanjutnya. Sederhana. Jelas. Tidak ada ruang untuk ditafsirkan berbeda. Arga menelan ludah. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya saat itu. Bukan karena ditolak, tapi karena akhirnya ia benar-benar mengerti. Ini bukan lagi tentang memperbaiki. Ini tentang kehilangan. Dan kehilangan itu datang dari pilihannya sendiri. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tertahan. Untuk pertama kalinya, tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Hanya kesadaran yang datang terlambat. Ratna memandang anaknya. Wajah Arga yang dulu selalu ia lindungi, kini terlihat berbeda. Lebih rapuh, lebih jujur. Dan disitulah sesuatu di dalam dirinya juga retak. Selama ini, ia selalu yakin bahwa ia melakukan yang terbaik. Mengatur, menentukan, menjaga standar. Namun sekarang, ia melihat hasilnya. Bukan keluarga yang kuat,
tapi hubungan yang hancur. Dan anaknya, yang kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Ratna menunduk sedikit. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya melihat. Namun tidak ada kata maaf yang keluar. Belum. Bila menarik napas panjang, ia merasakan semuanya. Tekanan, kesedihan, dan kelegaan yang aneh. Namun ada satu hal yang belum selesai. Ia belum benar-benar menutup ini. Ia melangkah sedikit ke samping, memberi jarak yang lebih jelas antara dirinya dan Arga. Lalu berkata dengan tenang, "Ini tempat kerja saya." Kalimat itu sederhana, namun langsung mengubah posisi. Bukan lagi sebagai mantan istri, tapi sebagai seseorang yang memiliki kendali. "Saya tidak bisa membiarkan situasi seperti ini mengganggu operasional," lanjutnya. "Jadi, saya minta Anda dan Ibu untuk menyelesaikan kunjungan Anda malam ini." Tidak ada nada marah, tidak ada penghinaan, hanya keputusan. Arga terdiam. Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Kali ini, tidak ada bantahan, tidak ada komentar tajam. Hanya diam. Dan diam itu lebih berat dari semua kata sebelumnya. Arga mengangguk kecil. Gerakan yang hampir tidak terlihat. Namun cukup. Ia berbalik perlahan. Ratna mengikutinya. Tanpa berkata apapun. Langkah mereka menjauh dari meja, dari ruang itu, dari situasi yang baru saja menghancurkan sisa ilusi yang mereka pegang. Bila berdiri di tempatnya. Tidak mengejar. Tidak melihat terlalu lama. Namun saat mereka hampir mencapai pintu, ia merasakan sesuatu di dalam dirinya bergetar lagi. Bukan ragu. Bukan penyesalan. Tapi sesuatu yang lebih sunyi. Apakah ini benar-benar akhir? Atau hanya cara lain untuk menutup tanpa benar-benar menyembuhkan? Ia tidak tahu. Dan mungkin, ia tidak perlu tahu sekarang. Karena untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Namun di balik ketenangan itu, tersisa satu tekanan terakhir. Apakah ia benar-benar sudah melepaskan masa lalu itu? Atau hanya belajar hidup, tanpa lagi melihat ke belakang? Pintu restoran tertutup perlahan di belakang Arga dan Ratna. Suara itu pelan. Namun bagi Bila, terasa seperti sesuatu yang akhirnya selesai. Ia masih berdiri di tempat yang sama, beberapa langkah dari pintu, matanya tidak lagi mengikuti kepergian mereka. Ia hanya diam, membiarkan tubuhnya merasakan apa yang selama ini tertahan. Sunyi. Bukan sunyi yang kosong, tapi sunyi yang lega. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang malam itu, napasnya terasa utuh. Tidak terpotong oleh ingatan. Tidak tertekan oleh emosi yang saling bertabrakan. Ia menutup matanya sebentar. Bukan untuk menghindar, tapi untuk memastikan bahwa semua ini benar-benar sudah lewat. Bila. Suara Rani terdengar pelan dari samping. Ia tidak langsung menyentuh. Tidak langsung bertanya. Ia hanya berdiri di sana, sebagai sahabat yang sejak awal melihat semuanya, tanpa pernah memaksa. Bila membuka mata, menoleh. Rani menatapnya dengan ekspresi yang tidak penuh simpati berlebihan, tidak juga terlalu ringan. Seimbang. "Kamu, oke?" tanyanya. Pertanyaan itu sederhana. Tapi kali ini, jawabannya tidak lagi rumit. "Iya," jawab Bila. Dan untuk pertama kalinya, itu bukan jawaban untuk bertahan. Itu benar. Rani mengangguk kecil, lalu tersenyum tipis. Kelihatan. Tidak ada pelukan. Tidak ada dramatisasi. Karena mereka sama-sama tahu, yang baru saja terjadi tidak butuh validasi dari luar. Itu sudah cukup. Dari sisi lain ruangan, Dimas berjalan mendekat. Langkahnya tenang seperti biasa. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya berhenti beberapa langkah dari Bila, menatapnya sejenak, lalu mengangguk kecil. Bukan sebagai atasan,
Bukan sebagai seseorang yang memberi penilaian, tapi sebagai seseorang yang mengakui. Kamu menyelesaikannya, ucap Dimas singkat. Bila terdiam sejenak. Menyelesaikan. Kata itu terasa berbeda sekarang. Bukan tentang menang. Bukan tentang membuktikan. Tapi tentang berhenti membawa sesuatu yang seharusnya sudah dilepas sejak lama. Bukan mereka yang selesai, jawab Bila pelan. Aku yang selesai. Dimas tidak tersenyum lebar. Hanya satu anggukan lagi. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia mengerti. Rani melirik ke arah pintu, lalu kembali ke Bila. Kamu nggak kepikiran kalau mereka datang lagi? Pertanyaan itu bukan memancing takut, tapi realistis. Karena dunia tidak selalu selesai hanya karena satu momen. Bila mengikuti arah pandangan itu, pintu yang tadi tertutup kini terlihat biasa saja. Tidak lagi seperti batas antara masa lalu dan sekarang. Hanya pintu. Kalau mereka datang lagi, jawab Bila, itu bukan lagi masalah yang sama. Rani mengangkat alis sedikit. Bila melanjutkan, lebih tenang. Karena aku juga bukan orang yang sama. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi, tidak dengan pembelaan, tapi dengan kepastian. Dan disitulah, semuanya terasa benar-benar selesai. Dimas mengalihkan pandangan ke arah restoran yang masih berjalan. Operasional tetap jalan, katanya ringan. Timmu bagus. Bila tersenyum kecil. Itu bukan sekadar pujian. Itu pengingat. Bahwa hidupnya tidak berhenti di satu momen. Bahwa ada sesuatu yang terus berjalan, terus tumbuh, tanpa terikat pada masa lalu. Aku mau keliling sebentar, ujar Bila. Bukan karena harus, tapi karena ia ingin. Ia melangkah menjauh dari pintu, kembali ke dalam ruang yang ia bangun. Langkahnya ringan, tidak tergesa. Ia menyapa staf, memperhatikan detail kecil, memastikan semuanya tetap berjalan dengan baik. Namun kali ini, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai cara untuk melupakan, tapi sebagai bagian dari dirinya yang utuh. Di tengah langkah itu, ia berhenti sejenak di depan kaca besar di sisi restoran. Pantulannya terlihat jelas. Ia menatap dirinya sendiri. Wanita yang dulu selalu merasa kurang. Yang selalu berusaha memenuhi standar orang lain. Yang pernah kehilangan dirinya sendiri. Hanya untuk diterima. Dan sekarang, ia melihat seseorang yang berbeda. Bukan karena ia berhasil di mata orang lain. Tapi karena ia akhirnya menerima dirinya sendiri, tanpa syarat, tanpa harus membuktikan apapun lagi. Tangannya terangkat pelan, menyentuh ujung meja di dekatnya. Nyata. Semua ini nyata. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa harus kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan sesuatu. Karena ia sudah melakukannya. Bukan dengan mereka, tapi dengan dirinya sendiri. Rani mendekat lagi dari belakang, bersandar ringan di meja. Jadi, ini akhirnya? Tanyanya santai. Bila tidak langsung menjawab, ia kembali melihat ke arah pantulannya. Lalu tersenyum kecil. Akhir dari satu bagian, ucapnya. Dan awal yang lain. Bila mengangguk. Namun kali ini, tidak ada rasa takut di dalamnya. Hanya ruang yang terbuka. Dimas yang berdiri tak jauh dari mereka memperhatikan sejenak, lalu kembali ke pekerjaannya. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, karena yang terpenting sudah terjadi. Bila menarik napas panjang, dalam, tenang, dan saat ia menghembuskannya, tidak ada lagi beban yang ikut keluar. Hanya dirinya sendiri, utuh. Dan siap melangkah ke depan, tanpa bayang-bayang. Kadang, kemenangan terbesar bukan saat kita membuktikan diri pada orang lain, tapi saat kita akhirnya berhenti meminta pengakuan, dan memilih menghargai diri sendiri. Kalau kamu pernah berada di posisi seperti Bila, tulis di komentar. Kamu memilih bertahan atau pergi?
Jangan lupa like kalau cerita ini menyentuh hatimu.